Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Henry. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bekasi. Biasanya kalau kita ke Bekasi itu lewat darat, entah naik kereta, bis atau kendaraan pribadi. Tapi kali ini berbeda. Saya akan mencoba transportasi langka, yaitu menumpang perahu motor untuk menyeberang dari Jakarta ke Bekasi via jalur laut. Perjalanan ini bukan cuma soal sampai tujuan, tapi juga tentang merasakan pengalaman yang jarang ditemui. Melihat sisi lain dari transportasi tradisional, sekaligus menikmati suasana perairan di sekitar pesisir utara Jakarta. Jadi seperti apa perjalanannya dan berapa tarifnya? Simak terus videonya sampai habis ya. Ya oke, sekarang gue berada di pangkalan perahu di Cilincing ya. Ini gue mau coba naik transportasi langka nih ya, dari Jakarta ke Bekasi via jalur laut. Nah ini kita turunnya nanti di Muara Gembong. Nah kapalnya ini Sri Cahaya. Gue coba tanya tadi bisa buat bawa motor juga. Nah ini kapal-kapal buat jemput ABK nih. Kapal buat jemput ABK. Karena kalau kapal gede nggak bisa masuk dari sini. Gila sih, suasananya panas bro. Banyakan kapal-kapal di sini itu ngangkut logistik ya, tuh ke Muara Gembong, Muara Bendera, pada ngangkut gas. Nanti kita naik kapal ini nih. Sekarang jam 10.57. Jam berapa jalan ntar ya? Jam 11-an kayak. Oke lah, mantap. Ya, kalian gak salah dengar. Dari Jakarta ke Bekasi naik perahu motor. Mungkin terdengar janggal ke Bekasi naik perahu, lantaran kota Bekasi memang bukan kota pesisir. Tapi inilah faktanya, ternyata bisa ke Bekasi via jalur laut. Perahu motor yang biasa dipakai warga Bekasi, khususnya warga Muara Gembong Kabupaten Bekasi ini adalah sarana penting bagi mereka untuk beraktivitas. Mulai dari membawa hasil tangkapan nelayan, mengangkut barang kebutuhan sehari-hari, sampai menjadi transportasi alternatif menuju ke Jakarta. Moda transportasi ini dulunya cukup digemari. Namun seiring berjalannya waktu, maraknya transportasi daring, serta akses jalan darat yang makin mudah, transportasi otentik ini mulai tersisih. Dari artikel yang saya baca sih, dulunya perahu motor dengan jurusan Cilincing Jakarta Utara Muara Gembong Kabupaten Bekasi ini berjumlah sekitar 7 perahu. Sayangnya kini hanya tersisa 2 perahu saja. Ya, gokil. Jauh udah modelnya setel aja modern layan ya. Modern layan. Gila Pak ya. Ayo kita turun. Nah, ini udah banyak penumpangnya cuy. Penumpangnya. Kita naruh helm doang di situ. Nanti kita naik lagi. Belum gue tanya sih ongkosnya berapa ya. Tahu gue sih 25. Cuman lihat aja lantar. Sama teman gue nih, Jawa, nemenin gue. Abang siapa bang? Nama Abang siapa? Bang Usup. Oh. Ya udah oke. 25 bang ya? Iya. Ongkos ya. Berarti motor juga sama juga? Sama. Per orang 25, Oke. motor 25. Sehari berapa bang? Inian, apa namanya keberangkatannya? Berapa kali? Sekali aja. Sekali aja? Oh, PP pulang pergi juga. Dari Muara Gembongnya jam berapa tadi? Dari Muara Gembong itu sekitar jam 9. Oh jam 9. Ini berangkatnya nanti jam berapa nih? Jam setengah 1. Oh jam setengah 1. Ya udah. Oke bang. Oke, siap. Thank you bang Usup. Oke. Karena perahu yang saya akan tumpangi menuju Muara Gembong belum juga berangkat, saya memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di sekitar dermaga. Di sini banyak sekali penjual ikan laut segar yang sepertinya belum lama diturunkan dari kapal nelayan.
Dari informasi yang saya baca sih, penjual ikan di sini mematok harganya dengan harga miring. Nah, pas banget nih buat kalian yang mau beli ikan laut, di sini bisa jadi opsi juga. Wih, gila. Tempat pelelangan ikan, banyak penjualan ikan juga di sini. Ikan laut, ikan laut. Ada kerang hijau, ikan laut. Harganya sih kalau gue baca di artikel miring-miring ya, murah-murah di sini. Gitu. Dalam sana udah pasar. Tepat pukul 12:24, motor kawan saya hendak dinaiki ke perahu. Dalam proses penaikan motor, saya kira sulit. Ternyata bagi Bang Usup dan dua rekannya cukup cekatan. Tapi berbeda nih dengan pemilik motor Supraik ini. Kawan saya gak berani lihat motornya, lantaran ketakutan motor semata wayangnya kecemplung. Asli, emang ngilu sih liatnya. Gokil, diangkat Supri. Setelah beres pengikatan motor, lanjut saya menaiki perahu yang akan segera diberangkatkan. Terdapat sudah banyak penumpang dengan tujuan yang pastinya sama dengan saya, yaitu ke Muara Gembong. Untuk okupansi penumpangnya menurut saya terbilang lumayan. Ya sekitar ada 6-10 penumpang. Kita mulai jalan jam 12:28. Motor udah di depan. Berangkat. Yoi, mundur. Jalan. Berangkat. Kayak di Kalimantan ya vibes-nya. Asli. Perjalanan dari Cilincing ke Muara Gembong memakan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jaman. Yang itu artinya perjalanan via laut jauh lebih singkat dibanding jalur darat. Soalnya saya cek di Google Maps, dari Muara Gembong ke Bekasi Kota saja memakan waktu 1 jam 45 menit. Ini hanya ke Bekasi Kota loh. Apalagi ke Jakarta, udah pasti memakan waktu 3-4 jaman. Pantes transportasi perahu motor ini jadi pilihan utama bagi warga Muara Gembong. Kalau berbicara tentang Muara Gembong, wilayah ini memang cukup jauh dari pusat kota Bekasi. Selain itu, pilihan angkutan umum di daerah sini juga sangat terbatas. Nah, itulah alasan kenapa saya memilih membawa motor. Dari informasi yang saya dapat, hampir tidak ada angkutan umum yang bisa diandalkan di sekitar Muara Gembong. Bayangin aja, dari Muara Gembong menuju stasiun Bekasi aja jaraknya sekitar 46 km. Dengan estimasi waktu tempuh sekitar 1 jam 36 menit kalau saya lihat di Google Maps. Jadi membawa motor adalah cara paling praktis untuk memudahkan perjalanan pulang saya dari Muara Gembong. Jadi turbulensi di laut. Yang punya Supra deg-degan bos. Aduh.
Nah, dalam perjalanan ini banyak penumpang yang lebih memilih untuk tidur. Mungkin karena mereka merasa pusing atau mabuk laut. Jadi tidur adalah cara yang terbaik untuk mengurangi rasa tidak nyaman saat naik perahu ini. Sementara sebagian lainnya terlihat asik menikmati hembusan angin laut. Ada juga yang sibuk dengan ponselnya. Bagi saya pribadi, momen seperti ini justru menarik. Dari atas perahu, saya bisa melihat pemandangan laut yang luas, deretan kapal tongkang, dan sesekali burung laut yang terbang rendah di permukaan air. Suasana ini menghadirkan pengalaman berbeda dibanding perjalanan darat yang biasanya hanya disuguhi kemacetan. Nah, kita udah sampai di sini nih. Nanti kita masuk ke arah sini nih. Muara Gembong di sini. Ya lumayan lah. Lumayan. Sini. 12.55 sekarang. Depan kapal tongkang. Pulaunya itu ada sebelah sana nah. Nanti kita ke arah sana nah. Yang hebatnya lagi supirnya. Nah kodanya itu dia nggak ngeliat navigasi. Dia tuh udah hafal sama jalurnya kayaknya. Cuma ngelihat lokasi aja dia udah hafal. Ya udah mau sampai, udah memasuki hutan mangrove Muara Gembong. Nah kan airnya beda lagi kan. Nah, airnya beda lagi. Tadi tuh airnya rada keruh. Udah memasuki hutan mangrove, airnya udah bagus lagi. Muara Gembong udah. Muara Gembong. Bekasi. Iya, kabupaten aja. Gua udah kena abrasi tuh ya. Dam. Rumah. Ini di depan. Abrasi. Gila. Hutan mangrove lebar sih. Ya. Ini rumah paling depan kan ini ya? Iya. Kena abrasi. Mas ada rumah juga nih. Tempat wisata ini. Tadinya ini. Ya, wisata hutan mangrove. Wah, lu rumah lagi tuh. Ini rumah nih. Berhasil lagi. Mana nih orangnya? Dermaganya udah mana, Pak? Dermaganya di sana ya? Oh. Abrasi.
Seringan bawa logistik apa bawa orang, Bang? Banyakan orang apa logistik? Banyakan orang. Banyakan orang ya? Tapi ada aja tiap hari berarti, Bang ya? Ya ada aja sih. Kalau utamanya bawanya udang. Oh, gitu. Kalau ini Bang, kalau misalkan bawa gas gini, itu dia bayarnya gimana tuh, Bang? Harganya itu kayak bawa orang apa? Beda lagi ya? Oh. Udang. Gila, vibes-nya udah kayak Kalimantan, bos. Bekasi nih ya. Ada kayak gini. Wah, galon, ngasih galon. Jadi transaksi galon. Nah, jadi perahu motor ini tuh sebelum ke dermaga Muara Gembong banyak sesekali sandar untuk menurunkan logistik. Warga Muara Gembong ini lebih memilih belanja logistik atau keperluannya itu membeli di Jakarta ketimbang di Bekasi kota. Ya, lagi-lagi karena minimnya transportasi ke kota Bekasi dan jaraknya yang jauh. Jadi kebanyakan warga sini itu menitip kepada kru kapal atas apa yang mereka perlukan. Naruh logistik dulu nih, titipan warung sini. Ini udah mulai masuk Muara Gembong nih. Lagi tidur bangun kan. Lagi tidur bangun. Nah, lagi tidur udah bangun. Tidur udah bangun, bos. Naruh logistik dia. Ada naruh logistik. Oh iya, kalau saya pikir-pikir nih, sebenarnya kecamatan satu ini punya potensi besar loh. Karena letaknya yang di pesisir, Pemkab Bekasi bisa saja memanfaatkan sumber daya perikanan yang menjadi mata pencarian penduduk. Selain itu, potensi wisata alam seperti hutan mangrove, pantai, dan kehidupan masyarakat pesisir juga bisa dikembangkan menjadi daya tarik tersendiri. Sayangnya, semua potensi itu belum sepenuhnya tersentuh. Akses jalan yang terbatas dan minimnya transportasi umum membuat Muara Gembong tetap seolah nggak terkoneksi dengan Bekasi itu sendiri. Padahal kalau infrastruktur dan akses dibenahi, kawasan ini bisa berkembang pesat dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat. Jam 2:11 sampai.
dengan estimasi 2 jam. Berangkat dari Cilincing itu jam 12. Nah ini sampai dermaga. Siap sandar. Nah patokannya ini dekat sini, jembatan dermaganya. Sampai pegang aja. Kita turun. Sampai jam 14:12. Inilah Muara Gembong. Saya kayak gini dermaganya, Kampung Nelayan Maju, Desa Panin Mekar. Kita mau lanjut ke arah Bekasi Kota. Jalan dari sini. Ya, jadi jika kalian kesini tidak membawa motor, kalian bisa naik ojek yang ada di dermaga. Untuk ongkosnya sih mungkin lumayan ya jika ke arah Bekasi Kota, karena jaraknya yang begitu jauh. Oke lah, sampai di sini dulu perjalanannya. Ditunggu perjalanan saya selanjutnya ya. Terima kasih.